Saya pernah bertemu dengan seorang perawat, ya. Dia kalau nggak salah tuh ketua atau kepala perawat OK. Saya bilang, cobalah antum berdakwah di sana. Saya bilang, dakwahnya seperti apa? Kata, mungkin dia nggak tahu juga kan. Dia bilang, bisa. Kalau dia kan perawat OK mau ngapain? Dia bilang, bisa sampaikan pada keluarga, Bu, Bapak, Ibu, gitu kan, keluarganya, sampaikan bahwa yang namanya operasi itu kita nggak pernah tahu hasilnya. Kita berharap, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan hasilnya sesuai dengan kita harapkan. Tapi kita minta juga kemudahan dari Allah, ya, dengan keluarga juga mengerjakan ketaatan. Contohnya misalkan suruh keluarga sholat hajat, minta kemudahan kepada Allah, atau suruh keluarga juga untuk apa tuh namanya, untuk bersedekah, kan juga bisa. Jadi ada pesan-pesan ketauhidan, ada pesan-pesan keesaan Allah, ada pesan-pesan kehambaan Allah, kepada Allah yang kita sampaikan kepada pasien yang itu kan sekarang hilang semua. Ya, Bapak sekalian, ini perlu saya jelaskan ya. Kenapa saya perlu jelaskan? Karena saat ini dunia pengobatan yang ada yang digaungi atau mungkin digawangi oleh dunia barat ya. Itu banyak hal-hal atau penyakit-penyakit yang tidak terselesaikan. Mau buktinya? Mari kita bahas. Ya, dengan saya mengatakan berarti kita nggak perlu, bukan itu. Tapi pesannya banyak hal-hal yang belum terselesaikan, bahkan tidak terselesaikan. Darah tinggi nggak selesai, diabetes nggak selesai, autoimun nggak selesai, kanker nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena memang rantainya itu sudah sambungannya itu sudah banyak masalah gitu loh. Belum lagi bicara kepentingan. Belum lagi cerita tentang ilmu itu dipelajari buat apa. Dokter-dokter yang belajar, mungkin perawat-perawat yang belajar, ya balik-balik sama juga kayak saya dulu. Ya, bukan saya mengatakan atau menjelekkan, bukan. Masya Allah, ya enggak, bukan. Tapi kadang-kadang kita belajar ilmu itu kadang-kadang lebih banyak niatan karena duniawi, jadi nggak dapat keberkahan tuh, nggak dapat, dan tidak Allah selesaikan urusan-urusan yang sebenarnya bisa selesai dengan hal yang gampang. Apa susahnya Allah menyembuhkan orang dengan misalkan habatus sauda, zaitun, madu, kurma, zam-zam? Apa susahnya? Karena masalahnya apa? Karena balik-baliknya tadi ke niat tadi, ya. Seperti itu yang ada. Maka saya pesan sekali ya, mari kita luruskan sehingga nanti apa? Allah sebenarnya sejatinya itu sangat mudah menyembuhkan sesuatu. Bapak sekalian, saya pribadi ya, dari pengalaman saya berbagilah di sosmed, terutama khususnya di Instagram. Apa sih yang saya share di situ? Teman-teman lihatlah apa gitu kan, apakah ada cerita tentang produk ini tuh? Enggak ada. Kebanyakan cerita tentang mengagungkan Allah. Saya katakan ketika Anda melihat kunyit, ketika Anda melihat jahe, ketika Anda melihat serai, ketika melihat jeruk, jangan cuma sekedar melihat itu bentuknya bulat, bentuknya begini, warnanya begini, rasanya begini, bukan. Tapi di situ ada pesan-pesan ketauhidan yang akhirnya kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia ya Allah Engkau ciptakan bumi ini. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan Indonesia dengan berlimpah hampir 40.000 tanaman obat, sekalian. Tapi yang ada apa? Kebanyakan tanaman-tanaman obat itu gak terlalu dioptimalkan. Bahkan justru malah dibuat takut di masyarakat untuk menggunakan itu. Ya. Jadi akhirnya nggak banyak yang diselesaikan. Jadi saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang kasusnya itu sebenarnya secara medis ya itu berat. Bahkan ada yang mengatakan nggak bisa hamil lah kalau bicara promil gitu kan. Itu subhanallah. Ternyata kuasa Allah ketika mereka kembali pada Allah, mulai ikhtiar, mulai ikhlas, mulai bertobat, mulai memperbaiki dirinya, mulai menjaga makan, mulai sholat malam, mulai puasa. Subhanallah, ada yang 16 tahun nggak punya anak. Kemudian Allah anugerahi anak kepada mereka. Apa susahnya bagi Allah? Karena apa? Mungkin selama ini pesan-pesan ketauhidan, pesan-pesan keesaan itu tidak masuk atau tidak ada dalam kalimat-kalimat kita. Sehingga yang ada apa? Berobat ke dokter A, berobat ke ini segala macam, berobat. Bukan, nggak salah. Saya mengatakan nggak salah. Cuman lupa Tuhannya gitu loh. Lupa Tuhannya. Padahal Masya Allah tabarakallah ya. Kita sudah tahu dalam surat Asy-Syu'ara, faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah.
Allah menyembuhkan. Itu kan pesan-pesan ketauhidan, pesan keesaan. Bukan obatnya, bukan dokternya, bukan sarananya. Karena apa? Kisahnya terjadi pada zaman salah satu nabi. Yang nabi tersebut beliau sakit. Kemudian Allah wahyukan kepada beliau alaihissalam untuk memakan tumbuhan, ya, obat tertentu, dan subhanallah kemudian nabi tersebut sehat. Dan tak lama kemudian sang nabi tadi, ya, waktu di awal dia sakit, kemudian dia berdoa minta petunjuk pada Allah, dan dia diberikan wahyu, ini makan segala macam, akhirnya sembuh. Dan yang kedua, beliau sakit kembali dengan sakit yang sama, dan dia langsung minum obat tadi, ya, dan ternyata nggak sembuh. Hanya perkara doa saja. Ya, akhirnya Allah tidak berkehendak itu sembuh. Ya, jadi kalau semua, ya, ini kita kembalikan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep kesehatan Islam itu, maka ikutilah, ya, taatilah SOP yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bicara tentang rumah sakit, katakanlah dalam zaman dulu kan ada namanya bimaristan, ya. Kalau sekarang namanya kan mustashfa, kan kalau rumah sakit di Arab. Kalau dahulu namanya bimaristan. Bimaristan itu konsepnya itu bukan seperti gedung-gedung kayak sekarang, ya, rumah sakit, ya. Akhirnya orang jenuh di situ, orang akhirnya stres sendiri di rumah sakit. Belum lagi tiap hari harus makan ini segala macam, nggak bisa begitu. Jadi rumah sakit itu konsepnya, atau mungkin bimaristan itu nanti dia tempat terbuka, waktu-waktu tertentu nanti pasien disuruh keluar, berinteraksi dengan tanah, bahkan mungkin kalau ada tanaman atau burung-burung atau mungkin hewan-hewan, ngasih makan mereka, ketemu dengan hutan-hutan, begitu. Nanti akhirnya orang tuh tenang. Kalaulah dia nggak sembuh, tapi akhir kematiannya atau akhir kehidupannya, kita bisa antarkan dengan keadaan atau dalam keadaan yang baik. Seperti itu. Bukan stres mikirin penyakit. Kayak zaman sekarang orang stres dengan corona. Oke lah kita pakai protokol segala macam, tapi faktanya banyak orang akhirnya karena imannya lemah, ya, akhirnya muncul penyakit baru namanya corona stres gitu loh. Apa yang harus ditakutkan? Ajal, maut, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspada tetap perlu, ikutin protokol-protokol, tapi protokol syariatnya juga harus dipatuhi. Sudah jelas-jelas katakanlah misalkan saya pernah cerita bangun malam itu misalkan menguatkan imunitas, ada penelitiannya, ada. Oke lah kalau Anda bicara atau kita bicara penelitian, gak semua juga dalam Islam itu harus diteliti kalau saya sih. Mau teliti apa? Ya kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya memang goib, kita nggak bisa teliti. Makanya kayak saya kadang-kadang ketawa aja ngelihat NASA gitu kan. NASA itu kan terbang keluar angkasa katanya gitu kan untuk mengeksplorasi planet-planet di luar bumi untuk ditinggali. Padahal bahasa Al-Quran bahasa Al-Quran udah jelas bahwa bumi itu atau manusia itu tinggalnya di bumi. Disiapkin bumi sama Allah, ngapain juga ribet-ribet ke sana ngabisin dana triliunan miliaran dolar seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak baca. Memang nggak baca Quran juga lah gitu, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi semakin kita mengenal ini semua, maka semakin sebenarnya terbukalah celah-celah itu untuk kita mendidik diri kita untuk lebih baik lagi, khususnya dalam bidang kesehatan.